Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Hasan Ikhromullah dengan NPM 2104011400103 dari Prodi PGSD kelas C angkatan 2021. Di sini saya akan mereview tugas 2 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovikus Bomanswadu MPD. Materi yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua identitas nasional, dan yang ketiga adalah nilai dan norma konstitusional. Materi yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Apa sih hakikat pendidikan kewarganegaraan itu? Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses pembelajaran sebagai upaya untuk membekali peserta didik tentang kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negaranya dan dengan sesama warga negara Indonesia lainnya, yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Pendidikan warganegaraan sendiri telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itu bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa yang utuh. Setelah melihat sejarah mengapa pendidikan kewarganegaraan itu sudah diajarkan sejak sebelum Indonesia merdeka, karena pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan tentang tata cara menjadi warga negara, namun dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan pada setiap jenjang sekolah ataupun perguruan tinggi, tujuannya adalah mengembangkan nilai moral dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Namun, pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Hal ini disebabkan karena mata kuliah pendidikan kewarganegaraan harus selalu menyesuaikan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang kedua adalah identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia yang merupakan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Bentuk-bentuk identitas nasional adalah: 1. Bahasa Indonesia, kedua bendera sang merah putih, ketiga lagu kebangsaan Indonesia Raya, keempat semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, kelima dasar falsafah negara kita adalah Pancasila, dan yang keenam konstitusi atau hukum dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun saat ini ada tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila. Telah mendapat banyak tanggapan dan analisis dari sejumlah pakar. Seperti contoh Asyumardi Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat karena 1. Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik. Yang kedua, adanya liberalisme politik, dan yang ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Bagaimana cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, yakni Pancasila. Selain itu, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kebudayaan. Budaya bangsa Indonesia yang diakui oleh bangsa lain. Contohnya saja seperti wayang kulit, angklung, dan reok Ponorogo yang sempat diakui oleh negara Malaysia. Yang jelas-jelas itu merupakan kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Tidak hanya kebudayaan bangsa Indonesia saja yang pernah diakui oleh negara lain.
negara lain. Bahkan makanan khas Indonesia juga pernah diakui oleh negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dan mencintai negara kita, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada sejak dulu. Materi yang ketiga yaitu nilai dan norma konstitusional. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu konstitusi. Konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu sendiri adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang. Konstitusi berfungsi sebagai yaitu yang pertama membatasi penguasaan kekuasaan agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara. Dan yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 isinya tidak boleh bersumber dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun terlepas dari semua itu, tidak semua negara memiliki undang-undang dasar sebagai konstitusi negaranya. Namun semua negara sudah pasti memiliki konstitusi. Seperti contohnya negara Inggris dan Kanada yang memiliki konstitusi tertulis. Namun memiliki konstitusi yang tidak tertulis tidak seperti kebanyakan negara lain yang memiliki konstitusi tertulis. Di kedua negara ini aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan tersebar di berbagai dokumen. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itu, maka negara Inggris tidak memiliki konstitusi yang tertulis. Sekian dari saya, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.